Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan dan mengangkat sebuah tema dari mata kuliah jaringan bergerak, yaitu jenis-jenis media jaringan telekomunikasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai pemateri. Nama saya Johan Sakawikarta, jurusan Teknik Informatika semester 6. Telekomunikasi. Telekomunikasi ini sebelum kita bahas jenis-jenisnya, kita akan membahas terlebih dahulu telekomunikasi. Telekomunikasi ini dia diambil dari dua kata, yaitu tele dan komunikasi. Tele di sini artinya jauh dan komunikasi di sini artinya adalah pertukaran informasi. Sehingga kalau kita gabungkan, dia akan artinya adalah pertukaran informasi dalam jarak jauh gitu. Manusia menciptakan telekomunikasi ini itu untuk dari yang jarak yang jauh tadi. Ketika kita berjarak jauh, kita tidak dapat melakukan komunikasi, itu jaraknya dipersempit sehingga kita dapat melakukan komunikasi walaupun walaupun jarak kita itu jauh gitu. Jadi walaupun kita berjauhan, kita tuh masih bisa melakukan komunikasi gitu, yaitu pertukaran informasi yang sudah banyak kita ketahui saat ini, seperti melakukan pertukaran informasi melalui WA, chat WA, atau melalui telepon, SMS, seperti itu. Lanjut ke jenis-jenis media telekomunikasi. Yang pertama ada twist pair cable, yang kedua ada coaxial cable, yang ketiga ada single mode fiber optic cable, dan yang keempat ada infrared, dan yang kelima ada radio communication. Kita akan bahas dari yang nomor satu, yaitu twist pair cable. Di sini saya membuat kata kunci gayet dan hemat. Maksud dari gayet itu twist pair cable ini banyak kita gunakan sebagai media pembelajaran atau media pembelajaran dasar gitu, untuk mengenal lebih jauh tentang telekomunikasi, dan kemudian harganya juga hemat, yaitu relatif murah. Twist pair cable ini banyak kita temukan pada telepon-telepon lokal dan juga telekomunikasi jarak dekat gitu. Soalnya twist pair cable ini hanya dapat mengirim sekitar 9600 bit per detik, itu pun hanya dalam jarak 100 meter. Untuk gambarnya sendiri, untuk bentuknya sendiri seperti ini. Di sini twist pair cable nih, dia tuh ada sebuah kawat di dalamnya, dan kawatnya itu akan digulungkan. Ada dua pasang kawat, dan kemudian dibalut lagi dengan sebuah kabel, dan dia itu berwarna-warni. Tujuannya dikasih warna-warni itu untuk memudahkan ketika pemasangannya. Jadi supaya pemasangannya itu lebih mudah, dia dibuat jadi warna-warni gitu. Lalu dia balut lagi dengan kabel dengan kulit yang lebih keras sehingga dia menjadi sebuah kabel gitu. Lanjut nomor 2 ada coaxial kabel, yaitu generasi pertama. Maksud generasi pertama di sini ya, coaxial kabel itu adalah generasi pertama dari serat optik yang mengandung yang ya dari serat optik gitu kan. Dia bersifat multimode yang mengandung makna bahwa cahaya yang merefleksikan bagian dalam kabel dari beberapa sudut yang berbeda. Kabel multimode memiliki kelemahan. Nah, kabel multimode ini masih memiliki kelemahan, yaitu dapat diganggu oleh pelemahan sinyal yang berlebihan atau dispersi. Untuk alasan inilah panjang serat multimode awalnya hanya dibatasi sekitar 500 meter. Dan kemudian permasalahan ini coba untuk diatasi dengan menggunakan indeksi gradasi serat multimode, dengan mengubah sifat reaktif yang dimiliki oleh serat optik hingga saat cahaya mulai mendekati serat tepi luar serat, kecepatannya akan naik dengan mengkompresikan jarak yang sedikit lebih jauh yang harus ditempuh dibandingkan dengan cahaya yang di pusat serat. Karena itu, cahaya di pusat serat akan terlihat tiba secara bersamaan dengan cahaya yang telah ditempuh di pinggir serat. Untuk gambarnya itu seperti ini. Seperti gambar kabel colokan dari antena ke receiver kita. Selanjutnya ada single mode fiber optic cable, atau saya ambil kata kuncinya cahaya, yaitu dia melakukan pengiriman data itu melalui pulsa-pulsa cahaya. Tuh gambarnya sendiri itu seperti ini, dia terlihat seperti serabut-serabut kecil.
Untuk kecepatannya ini dapat mencapai triliunan byte per detik. Dan untuk apanya, datanya itu, data yang dapat dibawa dia itu, dia dapat membawa data yang sangat banyak gitu. Karena dalam waktu yang bersamaan, karena dia mengubah cahaya tadi menjadi berwarna, dan kemudian cahaya yang berwarna itu berbentuk beberapa gelombang-gelombang panjang gitu. Selanjutnya ada infrared. Saya ambil kata kuncinya sebagai gelombang mikro. Transmisi gelombang mikro adalah sebuah balok komunikasi radio dengan frekuensi yang sangat tinggi yang ditransmisikan langsung melalui di jalur one of sight antara dua titik. Sesuai namanya, sebuah sinyal gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang sangat kecil. Transmisi radio gelombang mikro menampilkan fungsi yang sama dengan kabel. Nah, ini sebagai visualnya aja. Di sini ada gambar tower. Dia tuh kalau infrared ini dari tower 1 ke tower 2. Sebagai contoh tuh dari titik A berkomunikasi dengan titik B melalui jalur transmisi gelombang mikro di udara alih kabel kawat tembaga. Jadi apa namanya? Transmisinya tuh melalui udara. Sudah mulai apa ya? Apa? Wireless gitu. Lanjut lagi, radio communication. Ini satelit nih. Radio communication tuh identik dengan penggunaan satelit gitu. Jadi, satelit merupakan alat dari orbit bumi yang berfungsi khusus menerima atau mengantarkan data secara nirkabel tanpa kabel. Berkomunikasi melalui frekuensi radio. Jadi, dari tower kita tuh itu nanti akan mengirim data maupun menerima data ke satelit tersebut gitu. Jadi tower di sini berfungsi sebagai penangkapan data sekaligus sebagai pemberi data, memberikan data. Satelit berfungsi seperti antena dan repeater yang sangat tinggi. Satelit pun berfungsi dia sama seperti antena gitu, menerima dan memberikan data gitu. Udah. Mungkin sampai sini presentasi saya kali ini saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.